Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul di majelis rutin ini yang mana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpesan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farda'u fiha." Wahai para sahabatku, jika kalian berjalan dan melewati taman-taman surga, maka mampirlah kalian ke dalamnya. Para sahabat kemudian bertanya, mereka bertanya bukan karena tidak percaya, bertanya bukan karena tidak percaya, tapi heran, ada di dunia ini taman-taman surga. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga, kebun-kebun surga? Kalau kebun binatang banyak, tempat rekreasi banyak, ini taman surga. Apa itu taman surga yang kau maksud wahai Nabi? Hilakul dzikri, yaitu majelis-majelis zikir, wa fi riwayah hilakul ilmi, majelis ilmu, majelis perkumpulan yang menyebabkan kita tambah ingat akhirat, tambah ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah taman-taman surga. Kata ulama, barang siapa yang di dunia punya rutinitas hadir di taman surga, maka kelak di akhirat dia akan mudah dimasukkan surga dan insya Allah jadi ahli surga. Ibarat rumah itu kita sudah berada di tamannya, di pekarangannya, tinggal masuk sedikit sudah sampai. Begitu juga orang yang sering rutin hadir di taman-taman surga, ibarat sudah berada di depan pekarangan surga, dan insya Allah akan dimudahkan Allah untuk masuk surga, dan semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Kita masih pada hadis yang ke-6. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Famanittaqasyubuhati, barang siapa yang menjaga diri asyubuhati, dari hal-hal yang subhat, hal-hal yang rancu, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka benar-benar dia telah membersihkan bagi agama dan kehormatannya. Jadi kalau orang itu menjaga dari yang subhat, baik berupa makanan, perbuatan atau perkataan, sesuatu yang rancu, yang subhat, atau bahasa sekarang itu kontroversi, yang tidak jelas halal haramnya, kontroversi, dijauhi, maka berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Sebaliknya, waman waqa'a fi syubhati, barang siapa yang jatuh dalam subhat, dalam hal-hal yang rancu, hal-hal yang kontroversi, maka dia nanti bisa waqa'a fil haram, dia akan bisa jatuh kepada yang haram. Kalau menjaga subhat berarti dia membersihkan agama dan kehormatannya. Sebaliknya, kalau yang subhat dia lakukan, maka berarti dia mengkotori agama dan kehormatannya sendiri, dan dia bisa jatuh kepada yang haram. Kemudian Nabi mengibaratkan karra'i, seperti pengembala, yar'a, yang dia itu mengembala haulal hima, di sekeliling wilayah larangan. Zaman dulu tuh kalau raja-raja itu punya wilayah larangan. Wilayah ini sampai sini dilarang siapapun masuk. Kalau sampai masuk kena sanksi, kena hukum mati dan lain-lain. Wilayah larangan.
Barang siapa yang mengembala kambing-kambingnya di dekat wilayah larangan, maka yushiku ayyar ta'afi, maka hampir saja dia pasti akan masuk ke dalamnya. Bahaya mengembala kambing di wilayah larangan. Oh, bisa jadi kambingnya akan masuk dan dia kena sanksi, kena hukuman. Begitulah gambaran sesuatu yang subhat, sesuatu yang rancu atau yang kontroversi itu seperti itu. Seperti kita berada di dekat wilayah larangan sampai masuk ke situ pelanggaran. Kalau yang subhat ini dilakukan nanti akan masuk kepada yang haram, wilayah larangannya Allah yaitu yang haram. Karena itu Nabi di sini memerintahkan kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang subhat, dari makanan yang subhat ditinggalkan, halal haram mudah tinggalkan, cari yang halal. Kemudian dari perkataan juga sama, jangan ngomong sesuatu yang menjadikan kontroversi. Itu sama saja kita mengotori agama kita sendiri. Kadang-kadang omongan yang subhat, omongan yang rancu, kontroversi. Contohnya apa? Sering kan ada berita-berita, pesantren itu sarang teroris, misalkan. Ini kan omongan yang subhat dan rancu, bahaya, menimbulkan kegaduhan. Akhirnya dia sendiri yang rugi. Ibarat orang dia mengotori pakaiannya sendiri, dia mengotori kehormatannya sendiri. Ada lagi ngomong cadar misalkan, cadar itu teroris. Loh ya tidak semua, jangan salahkan cadarnya. Kalau ada orang yang bercadar dia berlaku teroris, yang salah itu orangnya. Loh kalau kita nilai pakaian zaman dulu itu, kalau kita pengen tahu sejarah, ketika zaman penjajahan, para ulama itu sampai mengharamkan yang namanya celana. Kenapa? Karena menyerupai penjajah Belanda. Haram itu celana, itu identik dengan penjajah zaman itu. Begitu juga kalau kita mengatakan misalkan cadar itu berarti teroris, ya salah, rencana semacam itu tidak bisa. Tidak semua orang bercadar itu teroris. Sama sekarang nggak semua yang bercelana itu penjajah. Tapi sudah sekarang berubah, kita sudah merdeka. Nah di zaman dulu pakai celana, oh ini anteknya penjajah, oh ini pengkhianat, bisa seperti itu. Karena saat itu memang celana itu jadi ciri khas mereka sampai-sampai diharamkan. Ada lagi yang kontroversi, banyak kan perkataan-perkataan terutama para tokoh ini sebenarnya jangan mengucapkan sesuatu yang rancu, kontroversi. Akhirnya di bawah ini gaduh, masyarakat ini akhirnya gaduh. Ada yang sampai masalah Islam. Jadi Islam itu jangan jadi orang Arab. Islam ya Islam kita, Islam Indonesia. Jangan jadi Islam Arab, pakai gamis, itu budaya Arab itu. Ini kan rancu ini, kacau akhirnya. Begini lagi, Islam itu memang sangat menjunjung tinggi budaya setempat. Semenjak budaya itu tidak melanggar aturannya Rasulullah, aturannya Allah. Kalau kita ingin tahu akikoh, sampai akikoh itu nyembelih kambing, itu bukan asli dari Islam, itu budaya jahiliyah itu. Kalau mereka punya anak nyembelih kambing, nanti darahnya dilumpurkan di kepala anaknya. Punya anak laki-laki, seneng nyembelih kambing, darahnya diambil, kemudian dilumurkan ke kepala anaknya, ke tubuh anaknya. Nabi ketika datang membawa Islam, nah nyembelih
tapi darahnya jangan najis itu, digantilah dengan minyak, dikasih minyak anaknya. Itu Islam memang menjunjung tinggi budaya setempat, tapi semenjak tidak bertentangan dengan aturan yang dibawa oleh Nabi. Sekarang gamis, perlu digarisbawahi, setiap budaya atau adat yang telah dilakukan oleh Nabi, yang telah ditetapkan oleh Nabi, itu statusnya berubah jadi sunnah, tidak menjadi budaya lagi. Sekarang pakaian gamis, karena ahabus siyabi ila Rasulillah al-gamis, pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah itu gamis. Walaupun budaya Arab gamis misalkan, tapi kalau sudah dilakukan oleh Nabi dan disetujui Nabi, berarti jadi sunnah, statusnya bukan lagi budaya. Ini yang banyak salah paham. Gamis itu sudah ditetapkan Nabi jadi pakaian yang paling beliau cintai, maka jadi sunnah, bukan lagi budaya Arab. Kemudian contoh lagi, kalau jenengan puasa Ramadan, itu sunnahnya buka pertama pakai apa? Korma tuh ya. Korma itu budayanya orang Arab. Gini betul, aslinya. Cuman ketika Rasulullah sudah menetapkan itu menjadi sunnah beliau, maka jadi sunnah, tidak lagi jadi budaya. Sama seperti kambing yang disembelih tadi itu, awalnya budaya jahiliyah, tapi ditetapkan Nabi, maka statusnya berubah jadi sunnah. Kalau kita puasa Ramadan, jadi Islam itu jadi Islam aja, jangan jadi Arab loh. Tidak bisa dipisah dengan Arab itu. Nabi kita Nabi Arab. Jadi kalau kita puasa makan korma itu bukan berarti melakukan budaya Arab, bukan, itu sudah jadi sunnah Nabi pakai korma. Berbuka pertama sunnah memakai korma. Makan korma itu bukan jadi budaya lagi, tapi sudah jadi sunnah Nabi. Setiap budaya Arab yang sudah ditetapkan oleh Nabi, statusnya berubah, tidak lagi jadi budaya. Gamis, berarti sudah ditetapkan Nabi, dipakai Nabi, bahkan diriwayatkan dalam hadis pakaian paling dicintai Nabi itu gamis. Kalau kita pakai gamis bukan berarti kita keluar dari budaya budaya nasional ke budaya Arab. Kita ini berarti meninggalkan budaya nasional, bukan. Kita ini niatnya ngikutin sunnahnya Nabi SAW. Sama kayak tadi itu kita puasa makan korma dulu, itu sunnah, bukan budaya. Karena itu para tokoh, para ulama seharusnya kalau ngomong itu kata-kata jangan yang subhat, jangan yang rancu, akhirnya nanti timbul kegaduhan. Buat kata-kata yang sejuk, yang jelas, biar yang bawah ini tentrem, tidak saling menyerang nantinya. Kalau kata-kata yang dilontarkan, yang diviralkan itu kata-kata yang rancu, akhirnya yang bawah ini nanti tengkar, yang satu pro, yang satu kontra. Karena itu famanittaqas syubuhat, barang siapa yang dia itu menjaga diri dari sesuatu yang rancu, baik dalam makanan, ucapan, dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang kontroversi, maka dia berarti telah membersihkan agama dan kehormatannya. Sebaliknya, kalau dia mengucapkan kata-kata yang jadikan kontroversi, sebetulnya dia sama halnya mengotori agama dan kehormatannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatan juga sama. Perbuatan itu jangan yang kontroversi. Sampai-sampai diriwayatkan itu Sayyidina Anas. Sayyidina Anas itu Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi. Itu pernah Jumatan telat, Pak. Pas berangkat Jumatan, orang-orang sudah bubar dari masjid. Telat, tidak sengaja, udur Jumat kan banyak. Bisa jadi karena ketiduran, sak rumah, saking angklere turu kabeh, sak bojone turu kabeh tangi-tangi lho. Wis khutbah. Bisa jadi.
atau karena udur-udur yang lain, tidak sengaja ini. Beliau mau Jumatan sudah telat, pas berangkat orang-orang bubar dari masjid, beliau langsung sembunyi. Langsung sembunyi masuk ke ruangan yang tidak dilihat oleh orang-orang. Kenapa? Karena kalau nanti dilihat bahaya, bisa jadi orang itu suudon akhirnya. Padahal beliau ada udur kan tidak dosa. Misalkan ketiduran atau misalkan lupa, itu kan termasuk udur. Atau udur-udur yang lain. Banyak udur Jumat itu. Nah, ini beliau telat langsung sembunyi. Sembunyi, kenapa? Agar orang-orang nanti nggak suudon, nggak salah paham. Karena itu dalam perbuatan pun kita harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal yang bisa jadikan orang itu suudon sebab kontroversi daripada perbuatan kita. Ini pernah juga Nabi di Masjid Nabawi, beliau sedang iktikaf. Di Masjid Nabawi iktikaf. Ada perempuan masuk mendekati Nabi, kemudian ngomong-ngomong. Setelah ngomong-ngomong, ini perempuan berdiri, beranjak pergi, Nabi ngikuti di belakangnya, kemudian mereka berdua bertemu di pintu luar masjid situ. Di luar situ ada dua sahabat yang lihat, akhirnya mereka malu, cepet-cepet jalannya. Maka apa kata Rasulullah? Ala rislikuma. Wahai dua sahabat, jalan pelan aja. Jalan pelan aja. Innaha Sofia. Ini perempuan ini bukan siapa-siapa. Dia itu istri saya, Sofia. Maka para kata dua sahabat itu, wahai Rasulullah, kami tidak mungkin suudon sama engkau wahai Nabi. Iya, aku tahu kamu berdua tidak akan suudon sama saya, tapi aku lihat setan sudah mulai membisikkan di hatimu, oh, ini Nabi kok sama perempuan siapa ini? Setan mulai, sebab setan itu yajri majredam. Setan itu menggoda manusia sangat halus, seperti halusnya aliran darah kita mengalir dalam tubuh. Aku khawatir kalian nanti jadi suudon sama saya. Makanya saya ngomong, ini perempuan ini tadi bukan wanita lain, dia adalah istriku sendiri, yaitu Sofia. Coba Nabi tidak nerangkan, bisa jadi dua sahabat ini dibisiki oleh setan, akhirnya suudon sama Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi Muhammad. Karena itu Nabi ngajarkan sama kita, setiap kita berkata, setiap kita berbuat, jangan perkataan, perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh sekira jadikan orang itu suudon. Jangan buat kontroversi sekira jadinya orang itu suudon. Itu dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau orang itu senang melakukan hal-hal yang rancu, yang kontroversi, senang ngomong hal-hal yang kontroversi, akhirnya dia lama-kelamaan akan jatuh kepada yang haram. Lama-kelamaan bisa jatuh kepada yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Sama halnya Bani Israel. Bani Israel dulu itu mereka membunuh para nabinya. Kan Bani Israel itu setiap ada nabi datang pasti riwayat akhirnya dibunuh sama mereka. Itu sudah jadi langganan Bani Israel. Banyak para nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, banyak yang dibunuh mereka. Sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu orang-orang Bani Israel membunuh para nabi yang telah diutus kepada mereka tanpa hak, tanpa atas landas kebenaran. Kenapa seperti itu? Dzalika bima asaw, karena mereka itu suka dengan hal-hal yang melanggar Allah Subhanahu wa taala, dari maksiat yang kecil, pertama dari yang subhat, halal haram, tengah-tengahnya tidak jelas dilakukan.
nanti lama-lama masuk ke maksiat, dosa yang kecil, lama-lama yang besar. Tadarruju bil ma'asi ila qatslihim. Mereka dari maksiat satu ke maksiat lain terus seperti itu, akhirnya sampai pada maksiat terbesar. Mereka ingin membunuh para nabinya, dan benar-benar para nabi Bani Israel itu memang mereka bunuh. Gara-gara apa? Gara-gara itu tadi, meremehkan yang subhat, akhirnya meremehkan dosa kecil, setelah itu meremehkan dosa besar, bahkan sampai bisa membunuh para nabinya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Nabi SAW beliau pernah mengatakan, la'anallahu syariqa yasrikul bidah fatuqta'u yaduh wa yasrikul habla fatuqta'u yaduh. Semoga Allah itu melaknat. Nabi jarang-jarang loh. Nabi berdoa laknat itu sangat jarang sekali. Bahkan sangat sulit ditemukan riwayat Nabi melaknat. Akan tetapi ada di antaranya ini. La'anallahu syariqa. Semoga Allah itu melaknat, kata Rasulullah. Siapa asyariqa? Pencuri. Yasrikul bidah. Pencuri yang mencuri telur. Mencuri telur kok dilaknat. Fatuqta'u yadu. Pertama dia nyuri telur, tapi kulino nyuri, terbiasa nyuri yang kecil, akhirnya nyuri lagi, sampai dia nyuri harta yang begitu banyak, jadi perampok besar. Awalnya apa? Gara-gara terbiasa mengambil hal-hal yang kecil seperti telur. Dilaknat sama Nabi. Orang yang membiasakan diri ngambil yang kecil, ngambil, akhirnya sampai jadi pencuri besar. Mencuri telur hingga tangannya sampai dikisos, sampai dipotong. Kalau dalam Islam kan tangan dipotong kalau sudah sampai batas nisab. Awalnya pencuri kecil-kecil, jambune tonggone dicukup, pelemnya tonggone dicukup. Akhirnya terbiasa mencuri sampai dia mencuri jadi pencuri besar, dan sampai dia menjadi pencuri kelas kakap. Na'udzubillah min dzalik. Ini dilaknat sama Nabi. Begitu juga yasrikul habla fatuqta'u yaduh. Orang yang mencuri satu tali, nyuri tali buat apa? Dia nyuri. Awalnya nyuri tali, nanti lama-lama nyuri lagi. Ini adalah gambaran bahwasanya segala hal yang subhat ataupun yang dosa kecil, skala kecil atau besar yang namanya dosa itu hendaknya segera dipotong, dijauhi dari awal. Sebab kalau tidak kita akan semakin terjerumus kepada hal-hal yang besar, dan ini bisa masuk dalam hadis yang Nabi SAW melaknat pencuri telur, melaknat pencuri tali. Kenapa kok bisa dilaknat? Karena dia tidak berhenti dari mencurinya terus sampai dia jadi pencuri kelas kakap. Orang semacam ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu barang siapa yang sering meremehkan, melakukan hal yang kontroversi atau rancu atau syubhat, dia pasti akan jatuh kepada yang haram. Seperti orang yang tadi itu mendekat di daerah larangan, maka dia pasti akan masuk ke situ dan bisa kena sanksi. Zaman dulu itu ada sekelompok kawanan serigala. Di kawanan serigala ini selalu pindah dari sana ke sana. Nah, kalau mereka itu menemukan wilayah yang enak, maka mereka berhenti di situ. Mereka kuasai wilayah itu sambil ada anjing kecil yang mereka potong, yang mereka gigit telinga sama ekornya. Mereka siksa di situ, mereka taruh di batasannya. Sehingga kalau ada orang petani atau apa yang mendekat ke situ, dia ketakutan. Oh, berarti di sini ada kawanan serigala yang ganas, itu tidak berani masuk. Jadi daerah kekuasaan mereka. Itu sampai terkenal seperti itu. Sampai orang Arab itu mengenal kawanan serigala tersebut karena mereka saking ganasnya. Kalau ada yang berani masuk ke situ, dibatasi sama anjing yang digigit tadi itu, kok dia berani masuk, maka bisa diserang oleh kawanan serigala tersebut.
Begitu juga orang itu kalau melakukan sesuatu yang subhat, yang rancu, dia sudah mepet dalam batas larangan Allah. Nah diteruskan, dia bisa masuk kepada yang haram dan bisa jadi akan jadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afi. Seperti orang yang mengembala kambing yang begitu banyak, dia mendekat kepada daerah larangan, maka kambing-kambingnya tidak mungkin dia bisa kontrol semuanya, pasti nanti ada kambing yang masuk ke daerah larangan tersebut dan dia bisa kena sanksi. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ala kulli hal, orang itu kalau pengen selamat dari yang haram, maka jauhi yang subhat, jauhi segala hal yang rancu, segala hal yang kontroversi, sehingga betul-betul kita itu membersihkan agama kita dan kehormatan kita. Faqad istabro'a lidinihi wa irdih. Kita benar-benar membersihkan agama dan kehormatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Ala wa inna himallahi maharimu. Ala wa inna himallahi ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimu. Ingatlah, kata Rasulullah, sesungguhnya setiap raja itu punya daerah larangan, dan daerah larangannya Allah adalah sesuatu yang haram. Kalau pengen selamat dari daerah larangan itu ya menjauh, jangan mendekat. Begitu juga kalau pengen selamat dari daerah larangan Allah yaitu yang haram, maka menjauh dengan cara apa? Jangan melakukan hal-hal yang subhat, yang rancu, yang mana itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam yang haram. Sampai-sampai ada cerita itu begini. Imam Junaid al-Baghdadi itu kan Sayyidut Taifah, ketua ulama internasional saat itu, bahkan ketuanya para wali saat itu, orang yang paling soleh, ketuanya beliau di zamannya. Itu bagaimana Pak? Pernah itu beliau masuk di salah satu goa ruangan di malam hari bersama tunggangannya, yaitu himar perempuan, himar betina. Kemudian apa yang terjadi? Himar itu dikeluarkan sama beliau keluar ruangan. Ya, beliau di ruangan sendiri sambil beliau mengatakan apa? Magharah wa himarah wa lailah matarah wa nafsu amma wa nafsun ammarah. Sampai-sampai itu saking khawatirnya beliau, karena ini malam yang hujan, yang dingin, malam yang sepi, kemudian ada aku laki-laki dan ini ada betina, walaupun ini hewan, tapi aku ini manusia, punya nafsu amarah, punya nafsu yang kalau kita tidak bisa mengendalikan bahaya. Akhirnya dikeluarkan, padahal hewan, padahal beliau ulama paling soleh di zamannya, khawatir kalau sampai zina dengan hewan. Loh, hewan ini, himar ini, padahal saking hati-hatinya yang semacam ini, beliau tinggalkan, beliau keluarkan himarnya. Masya Allah. Ya. Sama halnya Shibli, Imam Shibli juga sama, pernah seperti itu. Dia masuk ruangan, ada himar betina, kemudian ini himarnya keluarkan, tolong aku himarnya keluarkan ini, karena aku tidak tahu nanti kalau aku di dalam sama, walaupun ini hewan tapi dia betina, bahaya, aku tidak tahu nanti godaannya setan bagaimana. Dikeluarkan. Ya Allah, ini orang-orang yang luar biasa di dalam menjauhi segala yang haram. Nah, secara hukumnya tidak masalah loh, apalagi ada temannya, ada yang lain ya. Ini kan hewan, tidak apa-apa, tidak mahram sama hewan itu, kecuali kalau manusia tapi karena untuk selamat maka dikeluarkan itu himar dari ruangan tersebut. Radhiyallahu anhum warḍahum. Ini orang-orang yang luar biasa. Karena itu apalagi di zaman yang semacam ini Pak, di zaman sekarang ini kadang-kadang itu tadi
orang tua punya anak perempuan dibawa sama laki-laki yang belum halal. Sekarang kan pacaran nih, orang pacaran orang nggak sedep jadi uripe. Nah ini kalau orang tua yang paham jangan, nanti dulu kalau sudah halal baru kamu bawa kemana. Lah ini manusia sama manusia soalnya. Yang begini aja, yang sama hewan aja mereka orang soleh itu menjauhi. Apalagi manusia sama manusia, apalagi sama-sama suka, sama-sama cinta. Wah, ibarat kucing ini makanan empuk, Pak. Setan itu ngelihat ada laki-laki perempuan pergi berdua boncengan, ini makanan empuk sudah. Gampang itu cara menyesatkan mereka berdua untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita jadi orang tua harus yang perhatian di depan pada hal-hal yang semacam itu. Nek belum halal jangan dibawa kemana-mana dulu, tunggu kalau sudah halal. Pacaran setelah menikah itu baru indah, itu baru ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu semoga kita diberi kekuatan oleh Allah bisa meniru orang-orang soleh yang begitu luar biasa di dalam menjaga diri mereka dari yang haram. Mereka jauh dari yang haram, mereka jauh dari hal-hal yang subhat. Mereka tinggalkan semua sehingga mereka jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang namanya sampai sekarang masih harum, orang-orang yang namanya sampai sekarang masih dikenang sepanjang zaman. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut, orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan dan menjauhi segala yang subhat, lebih-lebih yang haram. Kalaupun terjatuh kepada hal yang haram, segera kita langsung bangkit dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berjalan di becek, tanah becek ya. Wis hati-hati melangkah, hati-hati. Tapi nek kepleset, ya jangan terus pasrah, bangkit lagi, bangkit kemudian berjalan lagi biar sampai. Begitu juga kalaupun kita namanya manusia, terkadang jatuh kepada yang haram, maka jangan terus menyerah, bangkit lagi untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang terjatuh tadi, jangan terus tidur di situ, bangkit untuk sampai ke rumah, bangkit untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan terus berusaha untuk waspada, jangan sampai kepleset lagi, terus berjalan waspada, jangan sampai jatuh lagi. Begitulah sifat seorang mukmin yang dia berusaha berjalan di jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari hadisnya Nabi ini, dan kita termasuk orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.